Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sarijab Harefa, Ferry Hamdani, Oksane Mayo, Via Sarah Ella, Nur Hasanah Harahap, Endah Aulia Silalahi, Asti Duha. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pemikiran administrasi sebagai seni dan ilmu. A. Manfaat mempelajari sejarah pemikiran administrasi. B. Fase prasejarah. C. Fase sejarah. D. Fase modern. Yang pertama akan dibacakan oleh Sarijab Harefa. Perkenalkan, nama saya Sarijab Harefa. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mempelajari sejarah perkembangan pemikiran administrasi, yang dimana pemikiran ilmu administrasi menunjukkan pada suatu masa di mana administrasi itu belum menjadi sebuah ilmu atau belum dipelajari secara ilmiah, melainkan masih menjadi sebuah praktek atau seni, tindakan dan pemikiran administrasi yang muncul pada masa prasejarah dan sejarah yang menjadi kegiatan untuk mengatur kehidupannya. Manfaatnya yang pertama, perkembangan pemikiran sangat penting untuk diketahui karena dengan memahami proses sejarah, kita akan mampu menerangkan perkembangan pemikiran akuntansi Islam. Yang kedua, mampu memahami makna setiap kejadian dan keterkaitannya dengan akuntansi. Yang ketiga, bisa membuat pedoman dan mengarahkan rencana perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Fase prasejarah. Fase prasejarah dikelompokkan ke dalam beberapa zaman atau peradaban manusia, antara lain 1. Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris. Pada masa peradaban ini, prinsip-prinsip administrasi dan manajemen sudah dilaksanakan terutama dalam bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan angkutan. Pada masa ini sudah digunakan uang logam sebagai alat tukar yang sah, di mana sebelumnya sistem perdagangan menggunakan barter. 2. Babilonia. Selain bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan angkutan yang sudah berkembang sebelumnya, pada peradaban ini bidang teknologi sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya taman gantung yang sulit tertandingi oleh karya manusia modern saat ini. 3. Mesir kuno. Berbeda dengan kedua peradaban di atas, pada masa Mesir kuno banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang masih dapat digali dan dapat diinterpretasikan. Pada masa ini, aspek administrasi sangat berkembang sangat pesat, seperti bidang pemerintahan, militer, perpajakan, bahkan pertanian yang sudah menggunakan sistem irigasi. Hanya saja pada masa ini, proses administrasi yang dijalankan bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, seperti yang umum diakui sekarang, tetapi ditujukan untuk kepentingan Fir'aun dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksane Mayo dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fase prasejarah dari perkembangan administrasi. 4. Tiongkok kuno. Pada masa Tiongkok kuno, banyak pengetahuan tentang administrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni masyarakat Tiongkok kuno telah berhasil menciptakan suatu sistem kepegawaian yang digunakan sampai dengan saat ini, yang dikenal dengan istilah merit system. Konfusius adalah seorang filsuf sekaligus sebagai administrator dan negarawan. Telah berhasil menyusun ketentuan-ketentuan administrasi negara yang merupakan kode etik bagi para pejabat pemerintah pada waktu itu. Chow merupakan Perdana Menteri yang berhasil menciptakan Undang-Undang Chow, yakni tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu A. Kejujuran, B. Kecakapan, C. Pengabdian pada kepentingan umum, D. Pengetahuan yang mendalam tentang kondisi negara, E. Kemampuan untuk selalu sibuk, F. Produktif. 5. Romawi kuno. Sumber-sumber ilmiah yang dapat dipelajari mengenai perkembangan administrasi dan manajemen pada masa Romawi kuno adalah karya-karya ahli filsafat terkenal, yaitu Cicero. Dengan terbitnya buku yang berjudul The Office atau The Office dan The Legibus atau The Law, yang menjelaskan tentang pemerintah Romawi berhasil memerintah daerah yang sangat luas dengan cara
membagi-bagi tugas pemerintahan dalam departemen-departemen. Bidang lain yang berkembang sangat menonjol adalah administrasi militer, pajak, dan perhubungan melebihi yang sebelumnya. Hal ini diperlukan mengingat Romawi mempunyai wilayah yang sangat luas. 6. Yunani kuno. Sumbangan terbesar terhadap bidang administrasi dan manajemen pada masa Yunani kuno adalah berkembangnya konsep demokrasi. Meskipun tidak langsung dalam ruang lingkup administrasi, tetapi sangat mempengaruhi jalannya administrasi dan manajemen. Yang berbeda konsep demokrasi pada masa Yunani kuno dengan saat ini terletak pada interpretasi rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat. Definisi rakyat pada masa Yunani kuno terbatas pada pengertian 1. Pria 2. Dewasa berumur 21 tahun 3. Lahir di Athena 4. Orang tua warga asli Athena. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Rahab, NIM 2063201104. Di sini saya akan menjelaskan bagian fase sejarah. Fase sejarah 1 Masehi sampai tahun 1886. Berhubung dengan gelapnya sejarah dunia selama 15 abad dari sejarah dunia modern, bidang administrasi pun mengalami kegelapan. Timbulnya Gereja Katolik Roma bukan saja karena ajaran-ajarannya yang suci, namun juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan teori administrasi. Gereja Katolik Roma juga telah menciptakan pola-pola dasar struktur organisasi yang ditiru oleh hampir semua organisasi modern hingga saat ini. Pada zaman ini, administrasi berkembang lebih pesat lagi dengan adanya 3 kelompok cendekiawan yang memiliki pandangan dengan garis besar dan waktu yang hampir bersamaan. Ketiga kelompok tersebut yaitu 1. Kaum kameralis di Jerman dan Australia, 2. Kaum merkantilisme di Inggris, dan 3. Kaum fisiokrat di Perancis. Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional demi tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki oleh suatu negara. Merkantilisme tertuang dalam peraturan negara yang berbentuk proteksionalisme dan politik kolonial demi neraca perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah atau negara sangat mendukung ekspor dengan insentif dan menghadang impor dengan tarif. Sekian fase sejarah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya Via Sarah Ella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 2063201118. Di sini saya akan melanjutkan fase sejarah 1 Masehi sampai tahun 1886. Di Jerman, merkantilismenya disebut dengan istilah kameralisme. Kamer artinya kas raja. Caranya dengan memungut pajak dan membentuk perusahaan dagang untuk mengembangkan perekonomian. Berbeda dengan kaum merkantilisme, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan, yang artinya bahwa manusia diberikan kebebasannya mengelola alam demi memenuhi kebutuhan masing-masing dan akan selaras dengan kebutuhan masyarakat banyak. Perkembangan semakin padat dan pesat dengan timbulnya revolusi industri
industri dan revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan perubahan yang sangat besar dalam administrasi. Dengan adanya revolusi industri, terjadi perubahan yang radikal dalam bidang administrasi dan manajemen. Di antaranya yang pertama dari filsafat job centered menjadi human centered. Dan yang kedua dari orientasi efektivitas menjadi efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga dari produksi kecil menjadi industri besar atau mahal. Otomatisasi. Yang kelima dari organisasi tertutup menjadi organisasi terbuka. Yang kelima dari sistem magang menjadi serikat buruh. Puncak perkembangannya administrasi dan manajemen pada fase sejarah dengan terbitnya buku The Economy of Manufacture karya Charles Babbage yang menekankan pentingnya efisiensi dalam usaha mencapai tujuan dan pentingnya pembagian kerja. Endah Aulia Silalahi ingin menjelaskan mengenai fase modern. Pada fase modern, administrasi sudah merangkap menjadi dua status. Yang pertama adalah administrasi sebagai seni, yang kedua adalah administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Pada fase modern ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Taylor. Taylor adalah seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat yang mengadakan penyidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Hasil penelitiannya diperlihatkan bahwa efisiensi perusahaan tidak terlalu tinggi dan produktivitas pekerjanya rendah. Karena terlalu banyaknya waktu gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Lalu, berdasarkan hal itu, Taylor kemudian melakukan studi yang dikenal dengan Time and Motion Study untuk mempelajari penggunaan waktu oleh kaum buruh serta gerak-gerik mereka dalam melakukan pekerjaan, terutama para buruh kelas bawah. Hasil studi Taylor tersebut ditulis di sebuah buku yang berjudul The Principle of Scientific Management. Perkenalkan, nama saya Asti Duha dengan NIM 2063201139. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fase modern. Pada saat Taylor melakukan penyelidikan di Prancis, ada seorang ahli pertambangan yang bernama Henry Fayol yang bekerja pada perusahaan tambang, yang pada saat itu perusahaan terancam kebangkrutan atau kehancuran. Sebagai ahli fikir, Fayol mencari sebab musabab dari kegagalan perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Hasil pemikiran Fayol ditulis dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul General and Industrial Management, atau yang seharusnya General and Industrial Administration. Dari teori-teori yang ia temukan dan kemudian ia terapkan sendiri, perusahaan berhasil selamat dari keruntuhan bahkan dapat dikembangkan. Sekian dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.